Pemerintahan Jokowi diketahui menarik minat konglomerat untuk ikut membangun ibu kota Nusantara, di mana para konglomerat tersebut rela mengucurkan dana puluhan triliun demi membangun IKN. Para investor konglomerat ini terdiri dari berbagai sektor, mulai dari properti, infrastruktur, pembelanjaan, perhotelan, sampai teknologi. Kehadiran persatuan konglomerat Indonesia ini yang disebut konsorsium diharapkan mampu mempercepat pembangunan IKN dan menjadikannya sebagai kota yang modern, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, dari mana sajakah perusahaan konglomerat tersebut? Berikut ini 10 perusahaan konglomerat Indonesia bantu Jokowi membangun IKN. Kira-kira ada apa aja? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Yang pertama ada Agung Sedayu Group. Kita mulai dari perusahaan Agung Sedayu Group yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Nah, bagi para pembisnis, Aguan bukan lagi sosok yang asing di telinga. Dia dikenal sebagai pembisnis ulung dan menjadi pemilik salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia. Aguan pun dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur negara di IKN. Bahkan Aguan didapuk sebagai pemimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri atau PMDN di IKN Nusantara. Aguan pun optimis pemerintah dapat menggelar upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN. Teranyar konsorsium Aguan yang menamai dirinya sebagai Konsorsium Nusantara memproyeksikan kebun raya atau Botanical Garden di IKN segera rampung seluruhnya. Semoga aja lancar semua ya guys, biar kita nanti suatu saat bisa main ke ibu kota baru Indonesia. Dua, Salim Group. Selanjutnya ada Salim Group. Melalui Antoni Salim selaku pemilik Salim Group, ia juga terlibat untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Ia turut berpartisipasi dalam membangun sejumlah properti dan fasilitas pendukung kebutuhan hidup di IKN. Antoni Salim yang memiliki sejumlah perusahaan di bidang makanan seperti Indofood dan Bogasari pun dipercaya berkontribusi dalam membangun hotel, restoran, hingga mall di IKN. Pada September 2023 lalu, saat diperkenalkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu pengusaha yang terlibat dalam pembangunan IKN, Antoni Salim pun telah melakukan groundbreaking proyek untuk mengejar target agar bisa rampung proyeksi-proyeksinya sebelum Agustus 2024. Gerakan Antoni Salim di IKN ini salah satu penguat cita Presiden Jokowi ya guys. Sepakat kan kalian dengan pemikiran Mimin ini? Tiga, Sinarmas Group. Berikutnya ada perusahaan Sinarmas Group. Perusahaan ini melalui Franky Wijaya ikut tergabung sebagai anggota konsorsium yang berinvestasi di IKN Nusantara. Franky Wijaya juga salah satu pembisnis terkemuka tanah air. Dia salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinarmas, yakni Eka Cipta Wijaya. Nah, Franky terus melanjutkan perusahaan bisnis keluarganya. Terlebih lagi, sang ayah juga telah meninggal pada tahun 2019 lalu. Franky juga merupakan CEO Golden Agri Resource Ltd yang merupakan anak usaha dari Sinarmas Group. Kehadiran Sinarmas Group dalam pembangunan IKN pun membuat Pak Jokowi lega, di mana suntikan dana pun makin mantap dikucurkan untuk ibu kota baru kita. Mantap banget ya. 4. Pulau Intan Baja Perkasa. Next ada perusahaan Pulau Intan Baja Perkasa melalui Puyi Sudarto selaku pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulau Intan Baja Perkasa. Ia turut serta untuk mengebut perkembangan IKN Nusantara. Nah, Puyi Sudarto dikenal sebagai raja konstruksi di Indonesia. Tidak hanya sukses berbisnis di bidang konstruksi dan properti, Puyi Sudarto juga pengusaha sukses di bidang tekstil, manajemen properti, kesehatan, jasa kebersihan, dan pengamanan. Meski begitu, Puyi memiliki cerita sempat kesulitan usaha di masa krisis moneter tahun 1998. Namun kala itu perusahaannya bersyukur menerima proyek membangun gedung parkir di pasar Raya Blok M. Ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak tahun 2004. Kini Puyi mengantongi saham di berbagai proyek, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen hotel, hingga rumah sakit. Puyi Sudarto ini memang sosok yang dibutuhkan Pak Jokowi untuk IKN ya rasanya. 5. Jarum Group. Berikutnya ada perusahaan Jarum Group yang juga menyuntikkan investasi besar-besaran untuk menggarap proyek di ibu kota Nusantara. Untuk diketahui aja,
aja ya guys, melansir dari Forbes per Januari 2024, harta kekayaan Bos Jarum milik Budi Hartono ini tembus di angka 25,5 miliar US dollar atau setara dengan 403 triliun rupiah. Jadikannya selalu bertengger sebagai orang terkaya papan atas nomor 1 di Indonesia. Nah, sumber kekayaan keluarga Hartono ini selain dari Jarum, yakni juga melalui PT Bank Sentral Asia (TBK) atau biasa kita kenal Bank BCA, di mana Budi Hartono dan saudaranya menjadi pemegang saham pengendali di bank tersebut. Maka wajar banget jika sosoknya pun dibutuhkan untuk turun gunung berinvestasi di IKN. Wah, hebat-hebat banget ya jajaran pengusaha Tionghoa yang membantu Jokowi membangun IKN ini. Luar biasa deh mereka. 6 ada Wings Group. Next ada Wings Group milik Edi William Katwari. Perusahaannya memang terkenal bergerak di bidang produk rumah tangga. Bahkan bagi kamu yang suka makan mie instan bermerek mie sedap atau cuci baju dan lantai dengan merek Soklin, nah Edi William Katwari lah pemiliknya. Selain itu, Edi William Katwari juga pemilik hotel bintang 5 di Bali yang sangat terkenal arsitekturnya, yakni Hotel The Apurva Kempinski, yang sempat dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai tempat untuk menyambut para pemimpin negara-negara G20 dan pemimpin organisasi internasional yang menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT 20 di Bali. Jadi udah kebayang ya guys betapa kayaknya sosok konglomerat satu ini. Wajar jika Presiden Jokowi meminta sang konglomerat untuk berinvestasi di IKN demi mempercepat proses pembangunan serta memberikan peluang juga untuk para konglomerat bisa mengembangkan bisnisnya. 7. Adaro Group. Berikutnya ada perusahaan Adaro Group melalui Tete Rahmat dan Boy Thohir sebagai pemilik Adaro Group. Perusahaan mereka pun ikut dalam proyek konsorsium Nusantara senilai 20 triliun rupiah yang merupakan groundbreaking pertama di bulan September 2023 lalu. Dan pengusaha tambang batubara ini dilibatkan oleh Presiden Jokowi untuk memperlancar pembangunan Hotel Nusantara di IKN. Nah, Tete Rahmat dan Boy Thohir selaku investor dibuat yakin untuk menanam modal mereka di IKN. Selama ini mereka berdua juga masuk dalam jajaran pengusaha sukses di tanah air. Erick Thohir selaku saudara dari Boy Thohir merupakan Menteri BUMN Indonesia saat masa jabatan Presiden Jokowi. Tunggu prestasi yang bikin anak cucu mereka pasti bangga ya. Andai aja Mimin bisa jadi cucu-cucu mereka nih. 8 ada Barito Pacific. Next ada Barito Pacific. Perusahaan ini melalui bosnya Prajogo Pangestu ikut juga berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. Ia menjadi salah satu anggota konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group. Selama ini Prajogo Pangestu dikenal sebagai salah satu pengusaha dan konglomerat yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Mana per 20 Oktober 2023 lalu aja dia memiliki total kekayaan mencapai 14,9 miliar US dollar atau sekitar 236 triliun rupiah. Dan kekayaannya tersebut pasti terus meningkat dan wajar banget jika Pak Jokowi menginginkan kehadirannya di proyek IKN Nusantara ini. Yang dimana semakin banyak pengusaha dan investor semakin baik tentunya untuk IKN. Tapi gimana menurut kalian? 9. Mulia Group. Selanjutnya ada perusahaan Mulia Group yang dimiliki konglomerat Eka Chandra Negara. Namanya mungkin jarang terdengar di telinga publik nih. Meski begitu, di kalangan pembisnis namanya sangat harum sebagai pengusaha sukses di sektor properti. Bahkan Tetler Asia menganggap Eka Chandra Negara melalui Mulia Group adalah otak di balik kehadiran properti megah dan terkenal yang ada di Indonesia, dari pusat perbelanjaan, hotel mewah sampai gedung-gedung pencakar langit. Kedekatannya dengan Presiden Jokowi ini di beberapa momen membuat Eka pun tergiur untuk menanamkan modal di IKN. Ya, apalagi kalau tak untuk mengejar keuntungan juga ya guys. Menurut Mimin gak masalah, pengusaha memang penting kehadirannya untuk melancarkan proyek-proyek pemerintah. Karena sejatinya jika bekerja sama pasti akan selaras menghasilkan hal yang sama-sama ditargetkan baik tentunya. 10. Ada Astra Group. Terakhir ada Astra Group atau Astra International Tbk. Salah satu perusahaan terkenal di tanah air yang bergerak di sektor produksi, distribusi, retail, dan layanan jual kendaraan mobil maupun motor. Nah, dalam groundbreaking perdana di IKN, Surya Jaya adalah salah satu investor yang tergabung dalam konsorsium Nusantara. Bahkan nantinya Surya Jaya bersama PT Astra International Tbk berencana membuka kantor cabang di IKN. Perusahaan ingin menyediakan mobilitas yang
yang baik dan memadai bagi warga yang kedepannya bakal beraktivitas di ibu kota baru tersebut. Nah, hadiran Astra Group pun membuat Presiden Jokowi akhirnya bernafas lega melihat progres pembangunan Hotel Nusantara di IKN makin dikebut. Nah, menurutmu apakah proyek IKN kedepannya bakal sukses jika Presiden Jokowi melepas jabatannya nanti dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo atau malah sebaliknya? Ya, yang pastinya kita akan selalu berdoa untuk negara inilah ya. Hehehe.